nanti kita in the first part bakal ada Yasa jelasin sedikit mengenai how to kickstart your brand, mengenai branding. Baru setelah itu kita question and answer gitu. Oke. Jadi ini aku perkenalin dulu kali ya. Mungkin nanti you can add on it ya, boleh ditambahin kalau ada yang kurang. Tapi Yasa ini keren banget. Jadi kita ketemu pertama kali di acaranya IO Accelerator. Jadi itu Entrepreneurs Organization Accelerator Program. Dan aku dengerin mengenai Yasa and his journey gitu. Terus aku ngerasa kayak keren banget gimana dia journey-nya dari pertama Men's Republic and Women's Republic sampai sekarang segininya. Dan Yasa sendiri ini penerima Forbes 30 Under 30 yang paling muda lagi di bagian retail, bener ya? Yeah. Jadi 2016, bener ya? Yes. Dan kayaknya a lot of other rewards. Jadi ada banyak banget rewards mengenai branding marketing. Ini misalnya teman-teman ada yang tertarik, ini silahkan nanti bisa tanya lebih banyak, lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang kepingin kalian tanyakan lebih banyak mengenai marketing dan brand activation perhaps ya. Ini sambil aku bacain CV-nya Yasa ya lebih detail. Jadi Yasa sendiri itu sekarang founder dan CEO dari PT Paramita Singgih, dan itu brand yang ngatasin Men's Republic sama Women's Republic. Ini mungkin ada yang pernah dengar nih. Terus Yasa sendiri ini dia co-founder dan CEO dari Fortwist Distribution Indonesia. Jadi itu distribution company yang membawahi banyak brand. Salah satunya adalah Naruko, NRK, AM Plus PM, Republic and Karania, Jingcheng, Sorochi, For Beloved Man, dan For Beloved Girl. Jadi ada macam-macam banget brandnya di bawah distribution company ini. Dan dia sebelumnya ngambil S1 di Binus University, dan waktu itu ngambil Marketing Communication. Ini graduate magna cum laude dan receive Binesian Award of Graduation Day gitu. Dan ini sudah 2 tahun dapat Alumni Recognition Award. Gitu. Terus degree-nya di Strategic Management Binus juga, dan the youngest graduate of the Binus Business School in Strategic Management on the Executive Program. Tadi salah satu award tadi aku udah bagiin, satu yang Forbes 30 Under 30, youngest Forbes 30 Under 30 Asia 2016 di Retail and E-commerce. Lalu ada juga Marketers Youth of the Year 2016 di Mark Plus. Nah, ini udah balik Yasa. Udah kelihatan sekarang Yasa. Ada dari Bank Mandiri dan banyak lagi. Jadi nggak usah lama-lama, mungkin silahkan please go ahead Pak Yasa. Mungkin semuanya ngasihin virtual clap. Oke, thank you so much, Riz. Aku izin share screen ya? Boleh. Bisa kayaknya udah. Sip. Jelas ya teman-teman semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Thank you so much, Risa. Thank you so much, Institut Asia yang sudah mengundang saya hari ini. Maaf agak lama. Hari ini saya akan coba bercerita sedikit soal pengalaman saya, bagaimana saya memulai brand Men's Republic dari awal sampai dengan sekarang, dan akhirnya berkembang ke beberapa brand lainnya. Lalu apa aja practical tips and trick dari saya pada saat membangun brand seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa applicable buat teman-teman semuanya. Betul banget, saya pertama kali ketemu Risa itu di acara IO Accelerator, dan senang banget bisa ketemu sama Risa karena banyak insight-insight menarik yang didapatkan. Jadi mudah-mudahan hari ini nggak kebanting nih ada Risa nih jadi moderatornya. Oke. Nggak mungkin. Oke, jadi saya coba cerita sedikit dulu soal pengalaman saya membangun Men's Republic dan brand-brand lainnya. Lalu saya nanti akan coba kasih contoh study case bagaimana saya ngegambar sebuah brand dari scratch, dari awal sampai akhir gimana, sama nanti turunannya ke sosial media itu masuknya kayak gimana. Jadi, nama saya Yasa Paramita Singgi, saya saat ini menjabat sebagai co-founder dan CEO dari Fortius Distributions Indonesia. Fortius itu adalah perusahaan multi-lifestyle holding company yang kita pegang beberapa merek di bawahnya. Ini adalah merek-merek yang ada di bawahnya Fortius. Kita ada di 2 industri, ada di industri fashion dan di industri skincare. Untuk yang di fashion-nya di sebelah kanan, kita punya sepatu namanya Men's Republic dan Women's Republic.
Lalu yang di sebelah kiri adalah skincare. Kita punya beberapa merek skincare, ada yang impor dan ada yang lokal. Yang impor itu yang di bawah, ya Naruko, AMPM, NRK, For Beloved One, For Beloved Girl, dan Sorochi. Itu kami impor dari Taiwan sama Korea. Lalu yang atas Karania itu adalah brand lokal skincare kita. Jadi ini adalah sedikit contoh-contoh produk dari Men's Republic, Women's Republic yang kanan, dan skincare yang di sebelah kiri. Nah, aku hari ini bakal banyak ceritanya lebih ke Men's Republic, karena yang bener-bener aku bangun banget dari awal dan udah lumayan lama itu Men's Republic. Jadi aku bisa banyak cerita soal progres dan journey-nya itu seperti apa sampai dengan hari ini. Nah, ini adalah aku langsung masuk ke ini ya, ke apa namanya, ke ceritanya. Jadi ini adalah logo Men's Republic dari awal sampai dengan sekarang. Jadi kita udah 4 kali ganti logo, dari yang versi paling pertama masih alay banget. Aku pun kalau ngelihatnya sekarang tuh kayak, "Astaga, itu kok gue bisa bikin logo kok sejelek itu ya?" Warnanya ngejreng, kuning, eee, nggak menarik. Terus ini waktu itu bener-bener bikin sendiri. Waktu itu aku bikin ini kayak masih nggak ngerti apa-apalah soal soal bisnis, jadi bikin sendiri, nggak pakai ilmu apa-apa, dan bikinnya pun pakai aplikasi Paint yang ada di komputer. Jadi benar-benar parah banget gitu. Jadi kalau ada yang tanya, "Mas, itu ada Men's Republic ada tanda panahnya, filosofinya apa?" Itu sebenarnya nggak ada filosofi apa-apa sih. Itu cuma bener-bener ngasal aja bikinnya. Terus habis itu, masuk ke logo yang kedua, yang di tengah, itu logo aku inget banget bayarnya 150.000. Jadi itu logo yang kedua. Terus logo yang ketiga, itu logo yang, kalau nggak salah baru mulainya logo itu 2015 deh, dan atau 14 gitu, itu logonya harganya 750.000. Itu aku bikin sama temen. Lalu logo yang paling bawah, yang sampai sekarang existing kita masih pakai, itu aku bikin harganya 7 juta, harga logonya. Dan, semuanya itu jadi berproses, nggak apa ya, aku ngelihat, dulu waktu masih yang di pertama kali, aku merasa nggak rela dan nggak worth it untuk bayar logo. Karena aku pikir, "Aduh, brand itu mah gampang lah, bikin logo mah cuma tinggal gambar-gambar doang, nggak worth it kayaknya bayar sampai jutaan." Dan akhirnya makin lama makin ngerti, sampai akhirnya bisa keluarin duit jutaan untuk bikin logo. Nah, makin ke sini makin ngerti lagi, bahkan, sekarang itu kita lagi bikin, logo baru kita lagi, Men's Republic, yang harganya lebih mahal lagi daripada yang sekarang gitu. Jadi, branding itu is about proses, kita nggak bisa bikin sebuah brand yang langsung keren banget gitu. Jadi aku bilangnya gini, kalau teman-teman suka ada yang nanya, teman-teman mahasiswa gitu, "Mas, aku pengen mulai bisnis atau pengen mulai brand tapi kayaknya masih belum sreg deh, masih jelek gitu, belum klik." Aku bilang, "Nggak apa-apa, nggak usah takut karena bikin brand pertama kali itu pasti jelek. Pasti akan ada banyak cacat-cacatnya, jadi it's okay." Nah, jadi aku sedikit cerita dulu soal background aku. Aku terakhir di keluarga yang biasa-biasa aja, keluarga yang sederhana. Aku bukan terakhir di keluarga pengusaha, teman-teman. Jadi background keluargaku adalah, papaku, karyawan swasta, udah pensiun dan sekarang, setelah pensiun jadi dosen. Lalu mamaku masih kerja kantoran sampai dengan hari ini. Jadi papa mamaku dulu adalah karyawan swasta. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara dan semua kakak-kakakku juga semuanya karyawan swasta. Jadi aku nggak ada background, pengusaha sama sekali. Nah, aku mulai usaha itu sebenarnya lebih karena nggak sengaja. Jadi pada saat, umur 15 tahun, pada saat itu papaku sakit kena serangan jantung, ada 3 penyempitan pembuluh darah dan dokter mendiagnosa papaku harus menjalani operasi pasang ring. Tapi waktu itu papaku bilang kayak gini ke keluarga, "Kalau misalnya sampai penyakit saya makin parah dan, harus dioperasi dan harus menghabiskan uang keluarga yang sangat banyak, jangan pernah habiskan uang keluarga untuk, biaya penyakit saya. Tapi habiskan uang keluarga untuk, pendidikan anak-anak." Itu yang saya ingat. Jadi akhirnya, di titik itulah yang membuat saya pikir, "Oke, saya harus bisa bantu orang tua saya untuk, jadi lebih mandiri." Waktu itu bukannya tiba-tiba ekonomi keluarga kami hancur, tapi itu lebih ke, tipping point saya lah untuk menjadi orang yang tahu ke depannya pengen ngapain. Jadi ceritanya gitu. Nah, jadi ini pertama kali, jadi dulu tuh Men's Republic hanya dimulai kayak gini, teman-teman.
Hanya benar-benar dulu kita jualan di depan emperan toko yang tutup, ini di Tamrin City dekat Tanah Abang. Jadi, benar-benar mulai dari bawah cuma gelar lapak, terus ini pun juga masih belum pakai produk kita sendiri, jadi masih ngambil produk orang lain, eee ibaratnya jadi reseller lah, aku ngambil barang dari Tanah Abang, terus aku jualin lagi di depan emperan toko di tempat lain. Jadi aku bener-bener mulai dari kayak gini, nempel spanduk, poster di belakang toko yang tutup, terus pakai gantungan baju buka, gelar lapak kayak gini. Terus akhirnya lama-lama kita punya kantor dan kantornya pun masih kecil banget. Ini, kantornya itu aku ngebangun kayak semi bangunan gitu, di garasi rumah, cuma pakai papan-papan triplek sama pakai gipsum. Dan cuma bisa muat kerja maksimal 4 orang, ini pun udah sesek banget. Jadi kita benar-benar mulai dari bawah kayak gini. Terus dulu karena nggak punya duit buat bikin foto yang keren, akhirnya fotonya cuma pakai patung, terus cuma foto di depan rumah kayak begini, di halaman rumah, sama yang kanan minta kakakku untuk jadi foto modelnya. Jadi benar-benar nggak punya duit untuk bikin sebuah sebuah brand yang keren. Jadi semua itu serba terbatas banget, kayak gitu. Terus ini adalah 3 karyawan pertama aku, waktu aku mulai, eee, yang lucu adalah yang cewek ini kiri kanan kembar. Jadi ada 2 anak kembar kerja sama aku waktu itu. Terus yang paling kiri, yang cowok itu adalah karyawan pertama aku, yang lalu 2 cewek ini adalah karyawan nomor 2 sama karyawan nomor 3. Waktu itu nggak bisa pilih karyawan-karyawan yang, wah harus lulusan keren nih, lulusan bagus, wah itu nggak bisa sama sekali. Pokoknya cari orang yang mau kerja buat aku aja tuh udah bagus, udah alhamdulillah banget. Karena bayangin kalau kita masih sendirian dan kita datang ke orang tanya, "Mas atau Mbak mau nggak kerja sama kita?" Ditanya kan, "Emang di sana udah ada berapa banyak Mas karyawannya?" "Oh enggak, kamu karyawan nomor satu atau "Kamu karyawan nomor 2 nomor 3 itu kan rasanya awkward banget, dia harus di kantor sendirian gitu kan. Jadi ini adalah 3 karyawan pertama, Men's Republic waktu itu. Dan sama 3 karyawan inilah aku bener-bener merintis Men's Republic. Tiap, weekend kita loading barang masuk ke mall untuk ikut bazar dan ikut pameran, terus habis itu harus loading barang keluar lagi, angkut-angkut barang sampai subuh. Jadi itu cerita awalnya kita ngebangun Men's Republic. Sampai akhirnya singkat cerita berkembang terus, ini adalah foto karyawan full terakhir, kayaknya 2 atau 3 bulan yang lalu kita foto bareng. Jadi kita benar-benar grow, aku dari benar-benar sendirian, terus ada karyawan pertama, karyawan kedua, sampai ini adalah karyawan kantor kita, belum termasuk sama karyawan gudang. Jadi, mungkin kalau karyawan kantor sama karyawan gudang digabungin ada sekitar, 25 orang lah mungkin, semua total karyawan kita, dan tidak termasuk produksi karena, kita nggak pegang produksinya itu kita outsource ke, pabrik. Terus ya ini buat sedikit pamer, dari awalnya, pakai kakak sendiri jadi model, dari yang masih sangat alay, fotonya jelek di depan rumah pakai patung hitam, sampai akhirnya kita bisa jadiin, Chelsea Islan sebagai, brand, apa namanya, brand ambassador kita di tahun lalu. Yang kiri adalah Chelsea Islan, yang kanan adalah Surya Sahetapi. Jadi it's all about proses, untuk mencapai ke titik ini tuh kayaknya ngebangun brand Men's Republic butuh waktu sekitar 5 tahun lah. Sampai ke titik yang sekarang gitu, dari yang benar-benar nol, sampai followers-nya ratusan ribu, sampai verified, sampai dapat exposure yang lumayan, kita sampai dicari sama banyak mall juga untuk masuk, jadi butuh waktu sekitar 5 tahunan lah sampai ke hari ini. Terus juga ini juga salah satu achievement kita juga mendapatkan, apa ya, invitation khusus dari Bapak Presiden di tahun lalu, diundang sebagai salah satu brand lokal di Indonesia, ya pelaku industri kreatif yang diundang oleh Bapak Jokowi untuk, berdiskusi sama beliau di Istana Negara. Lalu, juga ini kita juga sempet dapat dari Forbes 30 Under 30 Asia, di bidang retail dan e-commerce tahun 2016 dan, waktu itu kita dapat predikat yang termuda di usia 20 tahun. Nah, kita langsung masuk ke practical tips and triknya, brand.